Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku setanah air ya. Pada pagi kali ini kami bersama anak-anak siswa SD Islam Unggulan Al Azhar Klaten. Kami berkunjung ya, juga berziarah ke makam waliullah di Klaten, di Jatinam Klaten, yaitu Simbah Ki Ageng Gribek. Kita ingin mengenal dan belajar tentang peninggalan-peninggalan sejarah para ulama, para wali yang menyebarkan Islam di Nusantara, di antaranya di Jatinam. Berbicara tentang Jatinam, berbicara tentang Klaten ya, ini ternyata di sini ada peninggalan-peninggalan kuno ya. Pada abad 14 ya, di sini ternyata telah didatangi ulama Maroko, ulama Maghribi atau Maroko dari Timur Tengah, namanya Syekh Maulana Maghribi, ulama dari Maghribi atau Maroko. Nah, dari Syekh Muhammad Al-Maghribi itu kemudian membuat pondok pesantren di sini. Nah, pondok pesantren di sini. Akhirnya dia dikenal dengan nama Mbah Gribek, dari kata-kata Maghribi ya. Dari Simbah Muhammad Al-Maghribi, ulama waliullah, wali songo angkatan pertama abad 14 ya. Kemudian Simbah Muhammad Al-Maghribi punya murid namanya Raden Djoko Dolok. Nah, Raden Djoko Dolok ini adalah salah satu putra dari Brawijaya Majapahit. Nah, inilah kemudian Raden Djoko Dolok meneruskan menjadi Mbah Gribek ya, menjadi Mbah Gribek yang kedua ya. Kemudian diteruskan lagi salah satu murid dari Trah Sunan Giri namanya Sayyid Sulaiman dari Trah Giri. Kemudian juga mendapat gelar yaitu Simbah Ki Ageng Gribek ya. Jadi di sini merupakan situs peninggalan sejarah yang sangat kuno ya. Mulai abad 14 sudah ada ulama yang datang berdakwah di sini, bahkan membuat pondok pesantren. Di dalam buku Wali Songo diterangkan bahwa Syekh Maulana Muhammad Maghribi ternyata wafatnya di Jatinam tahun 1465 Masehi ya. Baiklah, kita nanti masuk ke dalam. Ini nanti kita akan berziarah ke makam Simbah Kiai Gribek ya, Simbah Kiai Gribek. Namun yang kita temukan adalah Simbah Kiai Gribek yang era Mataram ya, era Mataram ya, karena ini diambil menantu oleh Sultan Agung Mataram ya, sehingga nanti di sana ini Mbah Gribek yang era ketiga, yaitu era Sayyid Sulaiman yang Trah Mbah Giri. Baik, mari kita masuk ke dalam. Kita nanti bisa lihat bagaimana situs makom ya, juga peninggalan sejarah Mbah Ki Ageng Gribek. Baik, mari kita masuk ke dalam. Semuanya masuk. Masuk. Ini Mbak, konsentrasi. Kaki dipakai nggak apa-apa. Ya, di syuting ini semuanya, di syuting semuanya. Makam-makamnya. Halo guys, kita lagi ke makam. Ya, ini kita bisa melihat bagaimana peninggalan makam-makam kuno ya, era abad 14 ya. Jadi ini sudah era Demak ya, era Demak, kemudian Pajang sampai ke Mataram ya. Ayo guys, ikuti jejak kami. Ayo ikuti jejak kami. Ya, kita masuk. Kita masuk. Assalamualaikum. Bisa diambil semua. Ya. Ya, baik, saya akan melanjutkan tentang Simbah Ki Ageng Gribek ya. Ini yang menarik, Simbah Ki Ageng Gribek itu ada ulama yang sangat mencintai negerinya, sangat cinta sama yaitu pemimpin. Simbah Ki Ageng Gribek ini telah mendapatkan tugas beberapa kali untuk mempersatukan Mataram ya. Simbah Ki Ageng Gribek yang era ketiga ini pernah mendapatkan tugas dari Ratu Sultan Agung Mataram untuk menaklukkan pemberontakan Pangeran Mandurjo di Kaliwungu. Nah, kemudian bisa dikalahkan sehingga kembali ke Mataram. Juga menaklukkan Adipati Palembang
ya, yang semula ingin memberontak sama Mataram akhirnya juga takluk kemudian bersatu. Ini satu hal yang kita teladani dari Simbah Ki Ageng Gripik adalah cinta sama yaitu negerinya, cinta sama bangsa. Ini satu yang kita pelajari. Yang kedua, Mbah Ki Ageng Gripik ini telah memberikan teladan bagaimana cinta sama wong cilik kepada orang yang susah. Mbah Gripik itu dari riwayat diterangkan bahwa Simbah Ki Ageng Gripik itu berangkat haji ke Mekah. Setelah pulang dari Mekah di sini ya membawa roti dari Mekah. Tapi ternyata para santri, para jamaah minta rotinya, sehingga rotinya cuma satu. Kemudian roti itu diperbanyak oleh istrinya, jadilah apem. Kemudian apem itu diberikan, disedekahkan pada para santri, para jamaah. Akhirnya inilah yang menjadi tradisi Jokowi. Ya, tradisi Jokowi yaitu adalah Simbah Ki Ageng Gripik itu memberikan sedekah, memberikan santunan kepada orang miskin, kepada sesama. Ini diantara yang bisa kita teladani dari Simbah Ki Ageng Gripik Jatinom. Baiklah, kita akan melanjutkan yaitu dzikir tahlil ya, mendoakan atau bertawasul sama Simbah Ki Ageng Gripik.